Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-23 dari manga Boruto Double Vortex. Nah, pada chapter ke-22 sebelumnya itu tampaknya Uzui-ko Rasengan Boruto sama sekali tidak membuat Juro tumbang. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sumeka terjatuh di gurun pasir. Ternyata Mitsuki sudah mengalahkan para Sumeka tersebut. Tak lama setelah itu Mitsuki menyadari ada seseorang yang berlari menuju ke arahnya. Ternyata orang itu adalah Konohamaru yang sedang membawa Togedama. Konohamaru berkata, "Mitsuki, kau baik-baik saja?" Mitsuki membalas, "Guru Konohamaru." Adegan pun memperlihatkan suasana di gurun pasir. Terlihat Mitsuki sedang membawa Serada dan Konohamaru sudah ada di sampingnya. Konohamaru berkata, "Begitu ya, Araya membawa pergi Togedama milik Ryu." Mitsuki membalas, "Ya, dan sekarang dia menuju lokasi Shinki yang telah didirikan pohon sambil membawa Yodo." Konohamaru membalas, "Aku turut berduka soal Yodo. Tapi, untuk menghadapi para manusia pohon dewa kita harus siap menghadapi risiko seperti itu. Kalau tahu kita berhasil mendapatkan Togedama, aku yakin Yodo juga akan senang. Tapi Mitsuki, misi kita masih belum selesai." Mitsuki membalas, "Soal Jiraiya, aku melihat dia terbang ke arah tempat guru dan Matsuri bertarung. Jangankan kami, dia bahkan tidak memiliki Togedama milik Ryu. Apa yang dia incar?" Dengan raut wajahnya serius, Konohamaru membalas, "Matsuri hampir membunuhku, tapi Boruto datang menyelamatkanku. Saat itulah Jiraiya muncul. Kurasa dia datang untuk membunuh Boruto." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun sedikit terkejut. Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Prioritas utama mereka adalah kematian Boruto. Bahkan Togedama yang seperti nyawa utama mereka tidak lebih penting dari hal itu." Terlihat Mitsuki terdiam sejenak dan membalas, "Guru, ayo kita bergabung dengan Boruto untuk mengalahkan Jiraiya." Konohamaru membalas, "Jangan, tidak usah. Misi kita hanyalah mengamankan Togedama. Boruto juga mengerti itu. Aku bisa kabur tanpa hambatan berkat Boruto yang mengalihkan perhatian Jiraiya." Dengan raut wajah yang khawatir, Mitsuki membalas, "Tapi..." Di sisi lain, Konohamaru berkata kembali, "Dengan Mitsuki, tujuan kita adalah titik di mana kita pertama kali berkumpul dengan Araya dan Yodo. Kita akan menuju ke sana." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun heran. Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Ini instruksi Boruto. Kurasa dia punya satu rencana. Untuk saat ini kita hanya bisa percaya padanya." Adegan pun beralih ke tempat Boruto dan Jiraiya. Terlihat Boruto memegang perutnya yang terluka. Boruto berkata dalam hati, "Sial, aku berhasil menghindari titik vital. Tapi lukanya dalam. Kerusakannya jauh lebih besar dari yang kuperkirakan." Adegan pun beralih ke Jiraiya yang bersiap meletakkan peluru Bijudama. Menyadari serangan Jiraiya, Boruto langsung melompat. Terlihat Bijudama itu pun meledak. Di sisi lain, Boruto sekarang sedang berada di pilar batu dan sedang berpegangan. Melihat hal tersebut, Jiraiya berkata, "Ternyata benar. Hambatan terbesar serangan Bijudama milikku adalah persiapannya terlalu makan waktu. Tembakan dari jarak super jauh dengan menggunakan mode senapan laras panjang, atau tembakan dari jarak dekat dengan menggunakan mode senapan gentle lebih efektif untuk melawan musuh seperti ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Jiraiya mulai melayang. Melihat hal tersebut, Boruto mulai waspada. Tiba-tiba Jiraiya langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto sambil menembakkan Bijudama. Namun Boruto dengan cepat terbang ke samping untuk menghindar. Terlihat Jiraiya mengejar Boruto sambil terus menembakkan peluru Bijudama. Ketika serangan itu mendekati Boruto, dia langsung berbelok ke arah Jiraiya. Terlihat Bijudama itu tidak berhasil mengenai Boruto. Di saat yang bersamaan, Boruto melempar kunai ke arah Jiraiya. Melihat tersebut, Jiraiya menembakkan Bijudama ke arah Boruto. Saat terkena Bijudama, ternyata yang di sana adalah sebuah bonshin. Adegan pun beralih ke kunai Boruto. Ternyata kunai tersebut berubah menjadi Boruto yang asli. Dengan cepat Boruto mengangkat pedang untuk menebas Jiraiya.
Namun Jura menangkis dengan jari cakarnya hingga pedang Boruto terjatuh dari tangannya. Melihat hal tersebut, Boruto pun terkejut. Di sisi lain, Jura langsung melancarkan serangan dari bawah Boruto. Akan tetapi Boruto tiba-tiba menggunakan Hiraiseki pedang yang terjatuh di udara. Ketika Jura lengah, Boruto langsung mainkan pedangnya ke kaki Jura. Terlihat sebagian kaki Jura terpotong karena pedang Kusanagi. Melihat kejadian itu, Jura berkata, "Oh, boleh juga." Di sisi lain, Boruto kembali mainkan pedangnya ke arah Jura. Namun Jura langsung menangkis pedang tersebut dengan dua jari cakarnya. Ketika Boruto kehilangan keseimbangan, Jura dengan cepat menyerang Boruto secara beruntun dengan jari cakarnya. Namun Boruto bisa menangkis satu persatu serangan Jura dengan pedangnya. Selagi Boruto menahan serangan, Boruto berkata dalam hati, "Sial, soal tenaga dia lebih unggul." Ketika Boruto lengah, tiba-tiba Jura menangkap tangan kanan Boruto. Lalu Jura berniat menembakkan Bijudama ke arah Boruto dalam jarak yang sangat dekat. Melihat hal tersebut, Boruto membentuk segala satu tangan sambil berkata, "Shiden." Terlihat muncul petir ungu di sekitar Boruto. Karena hal tersebut, Jura langsung melepaskan genggamannya dari tangan Boruto. Saat Jura lengah, Boruto mundur ke belakang untuk menjaga jarak. Terlihat Jura pun dengan santainya melihat ke arah Boruto. Sementara itu, Boruto tampak kehabisan tenaga dan terus menutupi lukanya. Sambil tersenyum, Jura berkata, "Kelihatannya gerakanmu melambat ya, Boruto Suzuki. Daripada menembak asal-asalan dengan Bijudama, kelihatannya lebih cepat kalau aku menghajarmu sampai mati." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Adegan pun beralih ke Mitsuki dan Konohamaru yang terus berjalan. Tak lama setelah itu, Konohamaru berkata, "Kita sudah sampai. Ini tempat yang ditunjuk Boruto." Dengan wajahnya heran, Mitsuki berkata, "Sebenarnya ada apa di sini?" Konohamaru membalas, "Entahlah, jangan tanya padaku." Adegan pun beralih ke Jura yang melesat dengan cepat ke arah Boruto dan langsung menggunakan lututnya untuk menghantam wajah Boruto. Terlihat Boruto pun terpental dan mulai batuk darah. Tak sampai di sana, Jura tiba-tiba sudah ada di samping Boruto. Dengan cepat Jura memukul perut Boruto. Terlihat Boruto pun terlepas ke pasir dengan sangat keras. Tepat setelah Boruto terjatuh, Jura naik ke atas langit sambil melakukan Bijudama. Menyadari ada serangan Bijudama, Boruto pun terkejut. Terlihat Bijudama itu pun melakukan ledakan yang besar di tempat Boruto. Terlihat asap yang tebal mulai muncul di tempat tersebut. Di sisi lain, ternyata Boruto terbang dan selamat dari ledakan Bijudama. Ketika Boruto sedang terbang, tiba-tiba Jura sudah ada di belakang Boruto. Menyadari ada Jura, Boruto langsung mengangkat pedangnya dan membalikkan badan sambil memainkannya. Terlihat kuda senjata dari Boruto dan Jura pun beradu. Ketika senjata itu saling beradu, tampak bagian bawah Kusanagi Boruto mulai terkikis. Melihat kejadian itu, Boruto pun sangat terkejut. Ketika Boruto lengah, Jura langsung menendang Boruto hingga terjatuh dan terlepas ke pasir dengan sangat keras. Terlihat Boruto langsung pingsan sambil memegang pedangnya. Adegan pun beralih ke apartemen Eda. Melihat kejadian itu, Eda berkata, "Cukup, aku tidak tahan melihatnya. Kalau begini terus, Boruto akan benar-benar terbunuh." Di sisi lain tempat, tampak Koji sedang pusing karena kejadian itu. Karena Koji terus diam, Eda berkata, "Hei Koji, kau dengar tidak? Katakan sesuatu." Dengan raut wajah yang pasrah, Koji membalas, "Eda, bisakah kau diam sebentar?" Ketika sedang fokus, Koji tiba-tiba terkejut dan berkata, "Muncul, ada pembaruan." Tak lama setelah itu, tiba-tiba mata Koji mulai memutih sepenuhnya. Lalu kita pun diperlihatkan Koji sudah berada di dimensi yang lain. Terlihat Koji melihat berbagai rentetan masa depan. Tak hanya itu saja, Koji juga melihat mata Jura yang terluka. Melihat kejadian itu, Koji pun terkejut. Di sisi lain, Koji yang sekarang sedang terdiam dengan mata yang terus memutih. Dengan raut wajah yang bingung, Eda berkata, "Hei, ada apa? Apa maksudnya perkatamu tadi?" Adegan pun beralih ke Jura yang ada di depan Boruto yang pingsan. Jura berkata, "Masih bernapas ya? Tubuhmu lebih tangguh dari yang kuduga. Otsutsuki memang hebat. Bahkan meski kehilangan kesadaran, tanganmu tetap menggenggam pedang itu." Tak lama setelah itu, Jura pun terbang ke langit. Lalu Jura berkata, "Daya juangmu luar biasa, Boruto Otsutsuki. Sebagai penghormatan, aku akan banyak kamu dalam satu serangan."
Terlihat Jura langsung melakukan bijudama. Tak lama setelah itu tiba-tiba tongkat besi menembus mata kanan Jura. Ternyata yang menyerang Jura adalah Kawaki. Terlihat Kawaki sekarang sudah merubah tampilan bajunya. Kawaki berkata, "Dasar monster, kalau cuma segini tidak fatal bagimu ya." Melihat Kawaki dari Senrigan, Eda pun terkejut dan berkata, "Hei Koji, apa maksudnya ini?" Adegan pun beralih ke Koji yang masih menyaksikan reteta masa depan. Ketika melihat ada Kawaki, Koji berkata, "Pembaruan Jippo. Ini yang pertama kalinya dalam 6 hari sejak pembaruan terakhir. Kawaki ikut bertarung. Perkembangan ini tak pernah kulihat sebelumnya." Dengar wajahnya serius, Koji berkata kembali, "Boruto, dalam beberapa hari ini, apa yang kau sampaikan pada Kawaki?" Adegan pun beralih ke tempat Konohamaru kembali. Terlihat Serada masih bingsan sementara Konohamaru masih berjaga. Di sisi lain tampak Mitsuki sedang mencari sesuatu. Melihat tingkah Mitsuki, Konohamaru berkata, "Mitsuki, ada apa?" Mitsuki membalas, "Tidak, jangan-jangan alasan Boruto menuju tempat ini adalah karena dia menaruh potongan logam di suatu tempat." Dengar wajahnya heran, Konohamaru membalas, "Teknik berpindah ruang dan waktu ya." Tak lama setelah itu tiba-tiba Delta berkata, "Ada, rupanya benar di sini." Ternyata Delta berada di atas udara. Delta berkata kembali, "Konohamaru, Mitsuki, Sarada, kelihatannya kalian bertiga baik-baik saja." Melihat ada Delta, mereka berdua pun terkejut. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Terlihat Jura menggunakan jari cakarnya untuk menyerang Kawaki. Namun Kawaki mencegah dirinya untuk menghindar. Melihat hal tersebut, Jura pun terkejut. Ternyata Kawaki muncul kembali di atas Jura. Sebelum Jura sempat menoleh, tiba-tiba Kawaki mengangkat tangannya dan membuat Jura tertancap besi hitam di tubuhnya. Dalam posisi bertahan, Jura langsung menyerang Kawaki dengan biji nama. Terlihat biji nama itu pun meledak di tempat Kawaki. Di sisi lain, Boruto akhirnya mulai sadar kembali. Tak lama setelah itu, Kawaki berdiri di sampingnya sambil berkata, "Oi saudara sialan, sampai kapan kau mau tidur?" Mendengar hal tersebut, Boruto bangkit kembali dan membalas, "Ini gara-gara kelamaan menunggu bodoh." Di sisi lain, Jura melepaskan besi hitam di tubuhnya sambil berkata, "Kawaki." Sambil memenangi Kawaki, Jura berkata dalam hati, "Apa maksudnya ini?" Kekuatan yang kurasakan darinya saat ini sangat jauh berbeda dengan dia yang sebelumnya. Adegan pun beralih ke Kawaki yang mengetengah segala karma sambil berkata, "Gertakkan gigimu dan bertahan Boruto. Kalau kau lepas kendali saat itu kau akan kubunuh." Di sisi lain, Boruto pun memegang tangan kanannya sambil berkata, "Tak usah khawatir, lakukan saja." Sementara itu Jura pun melesat ke arah Kawaki. Dengar wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Hei sialan, maju sini." Dan adegan pun habis sampai di sini. Ketika Boruto diambang kematian, Kawaki pun muncul untuk menolongnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-24. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し